Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat yang tidak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan salat Jumat. Tidak lupa pula salawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, suri tauladan dan panutan terbaik bagi setiap umat manusia dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan diri khatib pribadi agar senantiasa meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Karena dengan ketakwaan itu seluruh problematika yang ada dalam hidup akan terselesaikan dengan cepat dan akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perundungan atau yang biasa kita kenal dengan istilah bullying adalah tindakan mengintimidasi yang dilakukan oleh perorangan ataupun perkelompok kepada orang yang dianggap tidak berdaya dan tidak berharga. Tindakan ini dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang karena adanya kemauan untuk menyakiti orang lain. Dalam kehidupan Islam, tentu Islam sangat melarang perilaku ini. Bagaimana tidak? Kita dengan sengaja mengintimidasi orang yang kita anggap lebih lemah daripada kita secara berulang-ulang atas dasar kemauan diri kita sendiri. Itu sudah termasuk pada perbuatan zalim dan Allah akan mengazab perbuatan itu. Allah secara menegaskan hal itu dalam surah Asy-Syura ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Yang artinya sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu yang mendapatkan azab yang pedih. Selain daripada itu, Islam dari kata salama yaslimu yang artinya sejahtera. Dengan berarti Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kesejahteraan yang menganjurkan pada kita sebagai umatnya agar senantiasa saling menghargai dan menghormati dan dilarang untuk saling menghinakannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau berkata, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimu wa la yuzlim." Yang artinya seorang muslim sesama muslim adalah saudara. Mereka tidak boleh saling menzolimi apalagi dizolimi. Hadis muttafaqun alaih. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada 3 contoh tindakan yang termasuk dalam hubungan ini. Dan ketiga-tiga tindakan ini adalah tindakan yang tercela dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Tindakan yang pertama adalah talmiz, yang artinya mencela. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bi alqab. Yang artinya, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri
dan janganlah kamu memberi gelaran yang mengandung ejekan. Tindakan yang kedua adalah istihza, yang artinya mengolok-olok. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Namun, dan apabila mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, kami sependirian dengan kamu, kami hanya mengolok-olok. Tindakan yang ketiga adalah sakhr, yang artinya merendahkan. Disebutkan dalam surah Hud ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in taskharu minna fa inna taskharu minkum kama taskharun. Yang artinya, berkatalah Nuh, jika engkau merendahkan kami, kami akan merendahkan kamu sebagaimana kamu merendahkan kami. Namun di balik dari semua itu, kaos perundungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di tahun 2023 saja tercatat ada lebih dari 3.800 kasus perundungan di Indonesia. Padahal kekerasan dan penghinaan itu akan menimbulkan efek trauma yang sangat mendalam dan akan menyebabkan kematian atau korban akan menjadi pelaku perundungan selanjutnya. Oleh karena itulah Islam sangat melarang perilaku bully, karena akan melibatkan banyak pihak dan bukan pelakunya saja yang dirugikan, tapi juga orang lain. Coba kita lihat diri kita masing-masing saat kita bercermin. Apa yang ingin kita lihat dan kita rasakan? Seseorang yang dapat membawa kebaikan bagi orang lain, atau seseorang yang hanya merugikan orang lain saja karena keburukan kita? Kita belum terlambat. Kita masih bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Maka dari itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua mengubah sifat buruk yang ada di dalam diri kita supaya kita menjadi generasi penerus bangsa yang penuh dengan didikan moral dan akhlak, serta supaya kita menjadi generasi penerus bangsa yang dengan penuh didikan akhlak dan moral, supaya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT dan punya berbudi luhur. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.